Sejumlah kota besar, beban transportasi sudah mencapai sekitar 12,46% dari total biaya hidup rumah tangga. Biaya transportasi orang di Indonesia udah lewat batas ideal dunia. Coba, siapa di sini yang setiap hari berangkat kerja, naik motor, mobil, KRL, MRT, LRT, atau ojek online? Ngerasa nggak sih, kok uang buat transportasi makin lama makin besar ya? Ya iyalah, sekarang aja harga bensin lagi naik. Belum lagi harus top up kartu elektronik, biaya KRL, biaya tol, parkir, semua hampir kita keluarkan setiap hari. Padahal baru seminggu gajian, saldo rekening udah mulai tipis aja. Bahkan kadang belum sempet beli barang yang kita pengen. Uangnya udah habis duluan buat biaya transportasi kita. Kenapa sih biaya transportasi di Indonesia kok bisa gede banget ya? Sekarang coba kita lihat datanya. World Bank menggunakan standar idealnya pengeluaran untuk transportasi tidak lebih dari 10% dari total biaya hidup kita. Sayangnya, kondisi Indonesia itu berbeda. Kementerian Perhubungan mengungkapkan pengeluaran transportasi mencapai sekitar 12,46% dari total biaya hidup masyarakat Indonesia. Yang artinya, biaya untuk sekedar berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya sudah mengambil porsi yang semakin besar dari pengeluaran kita setiap hari. Ambil contoh deh di Jakarta. UMP Jakarta tahun 2026 ditetapkan sebesar sekitar 5,7 juta per bulan. Dari penghasilan itu, kita masih harus memenuhi banyak kebutuhan lain, mulai dari makan, tempat tinggal, listrik, internet, sampai kebutuhan keluarga. Transportasi itu seharusnya cuma menjadi alat untuk penunjang aktivitas. Tapi ketika porsinya lebih besar, uang yang seharusnya bisa kita tabung, kita investasikan, atau dipakai buat kebutuhan lain justru habis buat di jalan. Kalau kita lihat, ini merupakan kota di Indonesia dengan pengeluaran transportasi terbesar sepanjang tahun 2025. Nah, kalau kita lihat dari daftar tersebut, secara nominal, Bekasi emang menjadi transportasi tertinggi dengan pengeluaran transportasi sekitar 1,9 juta per bulan. Sedangkan Depok pengeluarannya sekitar 1,8 per bulan. Tapi yang menarik, jika dilihat dari presentasinya, terhadap total pengeluaran hidup, Depok justru menjadi yang tertinggi, yaitu mencapai 16,32%. Padahal pusat perkantoran, pusat bisnis, sampai pusat pemerintahan kan ada di Jakarta ya. Tapi kenapa pengeluaran ongkos transport di Depok paling mahal? Jawabannya sederhana. Karena Depok bukan sekedar kota tempat tinggal. Depok adalah kota komuter. Tiap pagi, ratusan ribu warga berangkat ke Jakarta untuk bekerja. Lalu sore harinya mereka pulang lagi. Artinya, setiap hari mereka harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak. Contoh, naik motor ke stasiun, lanjut naik KRL. Turun dari KRL, naik ojek lagi ke kantor. Belum kalau menggunakan mobil pribadi, masih ada bensin, tol, parkir, sampai biaya perawatan kendaraan. Semakin jauh jarak rumah kita dari transportasi umum, semakin besar pula ongkos yang harus kita keluarkan. Fenomena inilah yang disebut sebagai first mile dan last mile, yaitu bagaimana seseorang pergi dari rumah menuju transportasi umum dan transportasi umum menuju tujuan akhirnya. Kalau dua perjalanan ini belum nyaman, orang akan tetap memilih kendaraan pribadi. Makanya, biaya transportasi yang dikeluarkan setiap hari seringkali bukan cuma soal ongkos, naik KRL, atau MRT. Ada juga berbagai biaya pendukung yang ikut menambah pengeluaran, mulai dari isi bensin, parkir, tol, hingga servis kendaraan secara berkala. Masing-masing mungkin terlihat kecil, karena dibayar satu persatu. Tapi kalau udah diakumulasikan selama 1 bulan, totalnya bisa jadi beban yang sangat besar. Dan mungkin nilainya bisa jauh lebih besar daripada ongkos kita naik KRL atau MRT. Yang menarik nih Sobat Niskala, fenomena seperti ini tuh ternyata tidak terjadi di semua kota besar di Indonesia. Coba kita lihat Tokyo. Setiap hari, jutaan orang berangkat kerja menggunakan transportasi umum. Turun dari stasiun, jalan kaki beberapa menit, langsung sampai ke kantor, karena jaringan transportasinya udah terintegrasi. Di Seoul juga begitu. Kereta, bus, dan jalur pejalan kaki dirancang saling terhubung. Kalaupun harus berganti moda, akses itu jelas, waktu tunggunya juga singkat, dan perjalanannya terasa sebagai satu sistem, bukan perjalanan yang terputus-putus. Emang, harus diakui kalau Tokyo dan Seoul udah membangun sistem transportasi publiknya selama puluhan tahun. Jadi, makin wajar ya kalau kondisinya berbeda dengan Indonesia. Tapi, bukan berarti tidak ada yang bisa kita pelajari. Sekarang, coba kita lihat negara tetangga kita sendiri, Singapura.
Di Singapura, pemerintah secara rutin mengukur indikator tersebut melalui Public Transport Affordability Indicator atau PTAI. Hasilnya, selama 10 tahun terakhir, rumah tangga di sana hanya mengalokasikan sekitar 1,7% sampai 3,1% dari pendapatan bulanannya untuk transportasi umum. Sekarang bandingkan dengan Indonesia. Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa sejumlah kota besar, beban transportasi sudah mencapai sekitar 12,46% dari total biaya hidup rumah tangga. Memang, Indonesia tuh tidak bisa dibandingkan mentah-mentah dengan Singapura, karena luas wilayahnya berbeda, jumlah penduduknya jauh lebih besar, kondisi ekonominya juga tidak sama. Tapi yang perlu kita pelajari dari Singapura bukan karena tarif transportasinya lebih murah, bukan juga karena negaranya lebih kaya, melainkan bagaimana mereka membangun ekosistem transportasi yang terintegrasi sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan setiap kali berpindah moda. Karena semakin sedikit biaya tambahan dalam satu perjalanan, semakin kecil pula beban transportasi yang harus ditanggung masyarakat. Kalau kita melihat semua fakta tadi, mungkin banyak yang berpikir, ya berarti solusinya tinggal bangun MRT lebih banyak, bangun banyak transportasi di semua kota secara menyeluruh. Itu bisa aja sih kita laksanakan, tapi nggak semudah itu. Karena persoalan transportasi di Indonesia tuh bukan cuma sekedar kurangnya jalan, bukan juga kurangnya mode transportasi. Tapi belum terhubungnya semua moda transportasi menjadi satu perjalanan yang utuh. Setiap mobilisasi yang kita lakukan, pasti ada kos yang kita keluarkan. Dan biaya-biaya kecil itulah yang akhirnya membuat ongkos transportasi jadi lebih mahal. Makanya, pemerintah, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten kota, harus serius memikirkan gimana caranya supaya biaya transportasi warga tetap murah dan terjangkau. Idealnya tidak menghabiskan lebih dari 10% pendapatan rumah tangga. Hal ini nih harus segera kita laksanakan, karena tujuannya bukan cuma sekedar ongkos transportasi jadi lebih murah, tapi supaya masyarakat masih punya ruang dalam pengeluarannya, biar pendapatan mereka nggak habis hanya untuk biaya transportasi sehari-hari, sehingga masih ada alokasi dana untuk kebutuhan yang lain. Misalnya untuk ikut kursus, melanjutkan pendidikan, membayar SPP anak, atau memenuhi kebutuhan pengembangan diri yang selama ini sering tertunda. Bahkan Sobat Niskala juga bisa nih untuk gunain uangnya buat berolahraga atau daftar gym biar work-life balance. Atau kalau emang lagi butuh refreshing, bisa juga healing keluar kota supaya kesehatan fisik dan mental kita lebih terjaga. Mungkin kelihatannya sepele ya, tapi hal-hal kayak gini tuh kita ikut menentukan kualitas hidup kita. Dan yang diuntungkan bukan cuma masyarakat, pemerintah juga. Karena warga yang lebih sehat, lebih terampil, dan lebih produktif akan menghasilkan pendapatan yang jauh lebih baik. Aktivitas ekonomi juga meningkatkan pendapatan pajak negara pun juga ikut bertambah. Sebaliknya, kalau ongkos buat pergi kemana-mana terlalu mahal, orang jadi mikir 2 kali kan buat keluar rumah. Akhirnya mall jadi sepi, kafe sepi, orang juga mager buat pergi ke tempat wisata. Dan ini nih yang paling bahaya. Yang terdampak tuh bukan cuma pengunjung, tapi juga para pelaku usaha. Makanya, sistem transportasi kita harus dirancang bersama dengan tata ruang kota. Kalau kawasan perumahan terus dibangun, sementara pusat pekerjaan tetap terkonsentrasi di tengah kota, maka biaya transportasi akan terus naik. Karena itu, transportasi, perumahan, dan tata ruang harus direncanakan sebagai satu sistem. Dan kalau kita melihat persoalan ini, sebenarnya Indonesia tuh bukan tidak punya aturan. Kita tuh udah punya berbagai kebijakan yang mengarah pada sistem transportasi yang lebih terintegrasi. Mulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan transportasi harus dilakukan secara aman, selamat, tertib, terpadu, dan berkelanjutan. Artinya, yang kita butuhin hari ini bukan cuma sekedar nambahin jalan atau membangun lebih banyak stasiun. Yang jauh lebih penting adalah memastikan seluruh kebijakan itu berjalan dalam satu arah yang sama. Mulai dari perencanaan tata ruang, pengembangan kawasan permukiman, transportasi publik, hingga akses pejalan kaki dan pesepeda. Memang, kalau kita lihat di Jakarta, integrasi transportasinya udah jauh lebih berkembang dibandingkan dengan kota lain di Indonesia. Masyarakat udah memiliki pilihan menggunakan MRT, LRT, KRL, Transjakarta, hingga sistem pembayaran yang lebih terintegrasi. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh daerah lain. Masih banyak kota di Indonesia yang belum punya transportasi publik yang memadai. Bahkan, di beberapa daerah, masyarakat masih sangat bergantung pada kendaraan pribadi
karena pilihan transportasi umum masih terbatas. Akibatnya, biaya mobilitas masyarakat menjadi jauh lebih besar. Karena itu, tantangan kita hari ini bukan cuma membangun transportasi yang lebih baik di Jakarta, tapi memastikan pemerataan akses transportasi publik juga terjadi di kota-kota lain di Indonesia. Sebab, ketika akses transportasi layak tersedia secara lebih merata, masyarakat akan memiliki banyak pilihan untuk berpergian dengan biaya yang lebih efisien. Dan disitulah tujuan akhirnya. Bukan sekedar membangun jalan atau membangun jumlah kendaraan, tetapi membangun sistem mobilitas yang adil, terjangkau, dan bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oke, Sobat Niskala, kalau dipikir-pikir, yang mahal di Indonesia tuh mungkin bukan cuma bensinnya, bukan tarif KRL-nya, bukan ongkos MRT-nya, tapi harga yang harus kita bayar untuk beraktivitas setiap hari. Karena jutaan orang dipaksa tinggal semakin jauh dari tempat mereka bekerja. Lalu menghabiskan 2-4 jam di perjalanan, mengganti mode transportasi berkali-kali, dan mengeluarkan biaya tambahan yang seharusnya bisa dihindari. Kalau kondisi seperti ini terus dianggap normal, jangan heran kalau biaya hidup masyarakat akan terus naik. Karena transportasi bukan lagi sekedar alat untuk berpindah tempat. Transportasi sudah menjadi salah satu faktor yang menentukan saatnya kita seseorang bisa hidup keberhasilan transportasi dari berapa kilometer jalan yang dibangun, atau berapa banyak proyek yang diresmikan. Tapi, apakah setelah semua pembangunan itu, masyarakat benar-benar menggunakan biaya transportasi yang lebih murah? Karena transportasi yang baik bukan yang paling canggih, tapi yang membuat masyarakat tidak perlu mengorbankan terlalu banyak waktu, tenaga, dan pendapatannya hanya untuk beraktivitas sehari-hari. Kalau menurut kalian nih, Sobat Niskala, apa yang sebenarnya paling perlu dibenahi? Apakah tarif transportasinya, integrasinya, atau justru tata kota yang membuat selama ini masyarakat terpaksa melakukan perjalanan yang semakin jauh setiap hari? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, karena bisa jadi masalah transportasi yang kita hadapi hari ini bukan berawal dari jalan, tapi dari cara kita membangun kota. Jangan lupa like, komen, dan share, dan subscribe. Sampai di pembahasan berikutnya.